Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, nama saya Ivana Kusuma. Saya ingin menyampaikan kajian tentang usul fikih, yang mana usul fikih adalah ilmu yang sangat penting sebagai pijakan untuk memahami dalil syar'i agar bisa menyimpulkan hukum syar'i dengan benar. Nah, kita awali dengan mukadimah bagian yang pertama. Di video ini kita akan membahas tentang definisi usul fikih dan hubungan antara ilmu usul fikih dengan ilmu fikih. Yang pertama atau A, definisi usul fikih. Nah, karena usul fikih terdiri dari usul dan fikih, maka kita akan membahas definisi usul, kemudian definisi fikih, kemudian definisi ilmu usul fikih. Yang pertama adalah definisi usul. Usul adalah bentuk jamak dari kata asal, gitu. Asal-asal atau usul adalah jamak dari asal atau asal, yang mana asal secara bahasa berarti sesuatu yang hal lain dibangun di atasnya. Misalnya asal rumah, yaitu pondasi. Adapun secara istilah, asal memiliki berbagai definisi. Nah, definisi asal secara istilah yang paling berkaitan dengan ilmu usul fikih yang kita bahas ini, yang pertama adalah dalil. Misalnya, firman Allah wa atuz zakah adalah asal wajibnya zakat. Maksudnya adalah dalil wajibnya zakat. Kemudian makna yang kedua adalah kaidah. Misalnya ada orang mengatakan asal jual beli barang yang tidak ada adalah batal. Maksudnya adalah kaidah yang berlaku tentang jual beli barang yang tidak ada adalah batal. Jadi asal secara istilah adalah dalil dan kaidah di usul fikih, berarti pembahasan tentang dalil-dalil fikih. Usul fikih juga kaidah-kaidah tentang fikih. Kemudian definisi fikih secara bahasa artinya adalah pengetahuan dan pemahaman. Adapun secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang disimpulkan dari dalil-dalil terperincinya. Itu ilmu tentang hukum syar'i, berarti hukum akal, hukum kebiasaan tidak dimaksudkan di sini. Kemudian yang bersifat amaliyah, berarti akidah dan akhlak tidak termasuk pembahasan fikih. Kemudian yang disimpulkan dari dalil terperincinya, maksudnya adalah ayat ini adalah dalil wajibnya sholat, hadis ini adalah dalil haramnya mencuri dan sebagainya. Ini dalil yang rinci, ayat sekian dari surat sekian, bukan hanya mengatakan Quran atau hadis. Orang yang ahli di bidang fikih disebut sebagai faqih, dan bentuk jamaknya adalah fuqaha. Itu definisi fikih. Kemudian yang paling penting di sini adalah definisi usul fikih. Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum untuk sampai pada kesimpulan fikih. Jadi bagaimana kaidah menyikapi dalil umum agar bisa menyimpulkan hukum fikih dengan benar. Orang yang ahli di bidang usul fikih disebut usuli, dan jamaknya adalah usulyun. Itu yang pertama ya. Jadi definisi usul, definisi fikih, kemudian definisi usul fikih. Sekali lagi saya ulangi, ilmu tentang kaidah dan dalil umum untuk sampai pada kesimpulan fikih. Dalil umum itu pembahasan tentang Quran, sunnah, ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sebagainya. Dan kaidah-kaidah dalam menyikapinya untuk sampai pada kesimpulan fikih. Kemudian yang B, hubungan ilmu usul fikih dengan ilmu fikih. Nah, persamaan antara usul fikih dan fikih adalah sama-sama bertujuan untuk menyimpulkan hukum syar'i dengan benar. Sama-sama tujuannya adalah hukum syar'i. Perbedaannya, kalau usul fikih adalah meletakkan kaidahnya, kalau fikih mempraktekkan kaidah tersebut. Sebagai contoh, misalnya
ada dua hadis ini, Rasul melarang minum berdiri. Dalam hadis lain yang juga sahih, disebutkan bahwa beliau pernah minum air zam-zam berdiri. Gitu. Usul fikih itu memberi kaidah hukum asal larangan itu haram, kecuali jika ada keterangan lain yang merubahnya. Itu kaidah yang dibikin di ilmu usul fikih. Nah, adapun ilmu fikih mempraktikkan kaidah ini dengan mengatakan bahwa hadis kedua adalah keterangan bahwa larangan di hadis yang pertama adalah makruh. Jadi praktek Rasul minum dengan cara berdiri itu menjelaskan bahwa larangan beliau di hadis yang lain itu bukan larangan haram tetapi larangan yang hukumnya makruh. Itu bedanya usul fikih dan fikih. Usul fikih memberi kaidah, fikih mempraktikkan kaidah tersebut. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada yang tidak paham, silahkan videonya diputar kembali atau dikatakan di kolom komentar pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.